Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah hampir 20 tahun. Jadi saling mengenal. Bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok. Tapi dia pekerja keras. Jamin lah, saya jamin itu. Jadi dua insinyur bersaing ini. Ini insinyur beliau juga, jangan lupa, bukan administrator, insinyur ini. Jadi pastilah mempunyai kemampuan yang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak JK yang saya hormati, saya menganggap beliau sebagai kakak orang tua yang selama ini kami sudah cukup lama, mungkin 20 tahun lebih dalam pemerintahan bersama-sama, Bang Dul, Pak Sofyan, Pak Hamid. Yang pertama, saya datang ke tempat Pak JK bersilaturahmi. Yang kedua, belajar. Sebenarnya Jakarta ini, warga Jakarta harus berterima kasih kepada Pak JK. Ada satu momen, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau ke bandara, dulu banjir tidak pernah terselesaikan. Orang tidak banyak tahu bahwa itulah yang menyelesaikan Pak JK. Sehingga banjir menuju airport itu tertangani dengan baik. Maka hari ini kami berdua, saya dan Bandul, banyak bertanya kepada Pak JK tentang berbagai hal. Terutama keberanian untuk memutuskan sesuatu yang memang harus diputuskan. Bagi saya yang mana yang terbaik. Dan saya pikir beliau ini orang yang baik. Berarti mendukung? Hah? Berada di timnya? Oh, saya tidak. Saya orang tidak, beliau tidak butuh seperti saya. Beliau orang yang bisa bekerja di lapangan. Saya tidak bisa lagi di lapangan. Berbeda berarti ya, wejangannya berbeda pada dalam putih kalau Mas Pramono dan Mas ada kan? Ya hampir sama, cuma ini lebih enak lah. Pak JK, waktu Pak RK kesini kan nggak disambut di pintu, tapi kalau Mas Pram disambut di pintu itu perbedaannya kenapa tuh Pak? Anda cuma tidak lihat, saya juga sambut di sini. Ya. Berarti perbedaannya hanya wejangan khusus ya Pak ya? Hah? Wejangan khusus? Tidak, saya bukan wejangan, bicara kepada sahabat. Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, kembali melakukan manuver politik seusai maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa dan pada Kamis sore tadi, RK mendatangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, di Jalan Brawijaya Kebayoran, Jakarta Selatan. Yusuf Kala merupakan salah satu orang terdekat Gubernur Jakarta 2017-2023, yaitu Anies Baswedan. Lantas apakah kunjungan ini merupakan sinyal Anies melakukan dukungan kepada RK dan Suswono dalam Pilkada Jakarta? RK pun membantah anggapan kedatangan yang merupakan bentuk endorse Anies kepada RK Suswono. Ya, saya alhamdulillah diterima oleh Pak Yusuf Kala, sosok ayahanda saya juga. Sering banget saya datang ke sini dari saat mau wali kota, mau gubernur Jabar, saat menjabat. Beliau kan orang pintar ya, dan penuh dengan pengalaman, arif bijaksana, sehingga saya perlu mendapatkan arahan wejangannya dari beliau. Kalau Pak Suswono memang ada penugasan di beberapa komunitas-komunitas, jadi mohon izin tidak selalu bersamaan. Ada kalanya saya sendiri, ada kalanya berdua, ada kalanya beliau juga bergerak sesuai dengan yang sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Kedatangan dua orang calon gubernur, satu orang calon wakil gubernur Jakarta ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Tentu saja tidak bisa dibaca secara kasat mata. Tetapi agaknya perlu kita membaca apa sesungguhnya di balik ini. Sahabat BN, kalau kita perhatikan setidaknya tujuan mereka ini datang ke kediaman Yusuf Kala, bertemu dengan Yusuf Kala untuk mendapatkan suara pada Pilkada Jakarta. Ini tidak bisa dibantah nih.
Oh, saya tidak perlu suara, saya datang memang untuk bertemu saja. Tidak akan percaya publik, kalaupun ada di antara mereka ini yang bicara. Jadi kedatangan mereka ini jelas untuk mendapatkan suara rakyat Jakarta pada Pilkada 2024 ini di TPS nanti tanggal 27 November. Yang kedua, di balik kedatangan mereka ini ke kediaman Yusuf Kalla adalah karena Anies Baswedan yang gagal maju Pilkada Jakarta adalah sangat dekat hubungannya dengan Yusuf Kalla. Kedekatan hubungan Anies Baswedan dengan Yusuf Kalla ini sudah sama seperti adik kakak. Bahkan kita melihat Yusuf Kalla ini sudah dianggap orang tuanya oleh Anies Baswedan. Dengan demikian, dengan datangnya mereka ini ke rumah Yusuf Kalla, tentu kembali lagi kepada apa yang kita katakan tadi, tak terlepas dari keinginan untuk meraup suara rakyat Jakarta, khususnya rakyat Jakarta yang selama ini menginginkan Anies jadi gubernur Jakarta. Kenapa demikian serius mereka ini ingin mendapatkan suara pendukung Anies di Jakarta, sehingga berbelok malah melalui JK? Tak lain adalah karena suara pendukung Anies di Jakarta ini tidak sedikit. Malah sekitar 42% suara pemilih Jakarta ini adalah pendukung Anies. Makanya kalau nanti ada calon yang didukung Anies, apakah dukungan Anies itu melalui JK ataukah langsung Anies mengumumkan ke publik bahwa dia mendukung calon ini, kita yakin dia sangat besar potensinya untuk menang. Sangat besar. Tetapi apabila nanti Anies tidak menentukan pilihannya, tidak ada arahannya kepada pengikutnya, itu lain persoalan. Sahabat BN, dengan demikian ini lagi-lagi dapat kita baca bahwa ini membuktikan demokrasi kita pada Pilkada Jakarta ini khususnya dan Pilkada Indonesia umumnya, demokrasinya belum demokrasi yang fair. Demokrasinya boleh dikatakan demokrasi yang tidak demokratis. Demikian juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Kalau di Jakarta yang membuktikan demokrasi kita ini adalah demokrasi yang belum demokratis, penjegalan terhadap Anies sehingga Anies tidak bisa maju Pilkada Jakarta sangat kontras sekali, sangat tampak sekali. Ada kekuatan yang memborong partai sebanyak-banyaknya, sehingga dengan diborongnya partai ini Anies tidak bisa maju. Dan ketika putusan MK lahir yang memungkinkan banyak partai yang bisa mencalonkan satu pasang calon dan kemungkinan Anies bisa maju di sana, juga ada lagi permainan agar Anies tidak bisa maju dari partai itu. Sahabat BN, kalau kita lihat untuk daerah-daerah lain Indonesia, sistem borong partai ini juga dilakukan. Sehingga sebelum putusan MK 60-70 lahir, tidak sedikit jumlahnya daerah yang pasangan calonnya melawan kotak kosong. Tidak sedikit. Dan ketika lahir putusan MK nomor 60,
dan 70. Masih tinggal lagi 41 daerah yang pasangan calonnya melawan kotak kosong. Ini strategi apa kalau kita perhatikan ini? Strategi ini adalah strategi juga untuk menggolkan kroni dari yang kuat ini. Sehingga menyingkirkan tokoh-tokoh yang akan maju yang tidak sejalan dengannya. Kalau kita perhatikan lagi, sistem melawan kotak kosong ini sungguh sangat jauh jangkaunya ke depan. Kenapa dikatakan jauh? Sistem kotak kosong ini yang membuat skenario-nya, yang menginginkan adanya pilkada melawan kotak kosong ini, dia akan mendapatkan coki dua nokang. Kalau menang pasangan calon melawan kotak kosong, orang yang menang orang dia juga. Kalau misalnya kalah pasangan calon melawan kotak kosong, yang akan jadi PJ nanti tambah orang dia lagi. So dia ditunjuk saja. Sebanyak 3 opsi akan dipertimbangkan dalam rapat konsultasi antara Komisi 2 DPR dengan KPU, Selasa 10 September 2024, untuk membahas kemungkinan wilayah dengan calon tunggal dimenangkan kotak kosong di Pilkada 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan, opsi pertama adalah pilkada ulang dengan kotak kosong melawan pasangan calon, seperti yang ada di sejumlah daerah saat ini. Opsi kedua, pilkada dipercepat, 2 tahun ke depan, dan dibuka pendaftaran baru selama itu dijabat penjabat, kata Mardani. Sementara opsi ketiga, selama 5 tahun daerah tersebut dijabat oleh penjabat kepala daerah. Ketiganya ada kelebihan dan kekurangan, kata Mardani. KPU dijadwalkan menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI untuk membahas fenomena kotak kosong pada Pilkada serentak 2024. Beberapa waktu lalu, Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengusulkan pilkada ulang dilakukan pada 2025 jika di Pilkada serentak 2024 ini ada daerah yang dimenangkan kotak kosong. Menurutnya, jika pilkada ulang dilakukan di jadwal pilkada 5 tahun mendatang, maka daerah yang dimenangkan kotak kosong akan dipimpin oleh penjabat atau PJ selama 5 tahun. Sahabat BN, tentu tidak bisa dibiarkan sistem politik kita yang seperti ini. Sebab sistem politik yang begini sungguh-sungguh mengkerangkeng demokrasi. Sahabat BN, kembali kita kepada pembicaraan kita semula. Kedatangan para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini ke kediaman Yusuf Kala tak lain adalah untuk mendapatkan suara, terutama untuk mendapatkan suara Anies di Jakarta. Belum juga bisa ini membuktikan bahwa Anies ini memang dicintai oleh warga Jakarta. Tidak ada lagi tempat membuktikannya itu. Ini sudah satu bukti bahwa Anies ini memang dicintai rakyat Jakarta. Terbukti pilkada Jakarta sekarang ini memang Anies cukup menentukan siapa yang akan menang pada pilkada Jakarta. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa